Saya akan memulai membuka dengan menunjukkan apa saja pilihan teman-teman dan juga netizen atas topik-topik yang ingin dibahas bersama Mas Anies Baswedan. Boleh tolong produser Mata Najwa dikeluarkan hasil pollingnya? Oke, yang paling tinggi mau bahas apa dengan Anies Baswedan? Yang paling tinggi korupsi dan penegakan hukum, lapangan kerja, kebebasan berpendapat, lingkungan hidup. Oke, urutannya seperti ini. Saya akan mulai, berarti tidak akan semuanya bisa dibahas teman-teman, waktunya tidak cukup. Jadi saya akan mulai dari yang pertama, korupsi dan penegakan hukum. Nyambung ke yang tadi Mas Anies bilang, Mas. Dan juga yang tempat Anda paparkan di awal tadi. Mana tuh? Soal aparat penegak hukum yang menurut Anda tidak setara. Yang lawan disentuh terus, yang kawan tidak disentuh. Saya ingin fokus ke dua lembaga, KPK dan polisi. Saya mau mulai dengan polisi, Mas, yang kerap kali dapat sorotan publik dalam waktu terakhir ini. Real, konkret, rencana Anda terhadap reformasi lembaga kepolisian. Akan Anda apakan polisi kalau Anda dapat kekuasaan? Woi, jangan dong, bahaya kalau bubar. Masa bubar? Gini, kita membutuhkan kepolisian yang akuntabel, transparan, bersih. Dan menurut saya langkah nomor satu adalah memperbaiki mekanisme akuntabilitas di dalam kepolisian. Semua langkah yang dikerjakan ada langkah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada transparansi atas semua yang dilakukan. Mengapa? Karena adalah institusi publik. Dan institusi publik itu adalah transparansi. Dari mulai ke aktivitas di tingkat paling bawah, tingkat polsek misalnya, sampai dengan tingkat yang paling atas. Dengan ada transparansi itu, maka akuntabilitas bisa kita laksanakan. Yang kedua, harus ada pengembangan profesionalisme, kompetensi. Ini fakta di lapangan, bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang bertugas di kepolisian tidak mengalami pembekalan yang cukup. Kalau tidak punya keterampilan, pengetahuan, kemampuan untuk bisa menggunakan segala macam teknik baru, maka teknik-teknik lama lah yang akan dipakai. Dalam interogasi, ilmu interogasi sudah berkembang begitu besar. Tapi kalau kita tidak mempelajari ilmu-ilmu itu, maka teknik-tekniknya juga akan teknik-teknik lama. Dan apa yang terjadi? Muncul praktek-praktek penyimpangan. Yang ketiga, institusi polisi harus menjadi contoh di dalam pelaksanaan penegakan hukum. Anggota polisi yang bermasalah, yang melanggar hukum harus menjadi subjek untuk diperiksa. Tidak bisa justru anggota kepolisian itu terbebas bila melakukan pelanggaran. Mereka yang harus menjadi contoh. Dan yang keempat adalah pelibatan publik di dalam pengawasan kepolisian. Kepolisian seperti juga badan-badan yang lain harus bisa diawasi. Dan salah satunya mungkin Ombudsman, kemudian Kompolnas bisa memiliki akses yang lebih baik dalam pengawasan. Jadi dengan cara begitu, maka apa yang dikerjakan oleh kepolisian bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Tapi kata kuncinya adalah transparansi, akuntabilitas. Begitu. Mas Anies, saya mau konkret. Tim percepatan reformasi hukum yang dibentuk Kemenko Polhukam itu merekomendasikan satu hal spesifik soal kepolisian. Disebut perlu dilakukan pembatasan penempatan anggota Polri pada kementerian dan lembaga lain. Saat ini banyak anggota Polri yang ada di berbagai jabatan sipil di kementerian, sebagai sekjen, sebagai irjen, pelaksana kepala daerah, sampai komisaris di BUMN. Dan tim percepatan reformasi mengatakan itu perlu dibatasi. Joknya di kalangan masyarakat, NKRI Negara Kepolisian Republik Indonesia. Joknya seperti itu. Dan ini rekomendasi tim percepatan. Sependapat dengan itu Anda akan batasi? Pemerintahan harus meritokratik. Bukan hanya kepolisian dibatasi. Posisi-posisi yang tidak seharusnya diisi oleh orang yang kompetensinya berbeda, jangan diisi dengan orang yang berbeda. Karena apa yang terjadi, nanti kita akan melihat institusi itu tidak fungsional lagi. Jadi menurut saya fair saja. Jadi termasuk dari kampus. Dari kampus bisa menjadi sekjen, bisa menjadi dirjen. Kalau dia memiliki kompetensi yang tepat, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak boleh. Hanya karena misalnya presiden dari kampus A, terus kemudian semua dosen-dosen dari kampus A menjadi pejabat di A, B, C, D. Nggak bisa itu. Jadi, apakah itu yang terjadi sekarang, Mas Anies? Saya hanya follow up loh ya. Cuma follow up question loh. gitu ya, sekarang terjadi ya? Mau nanya balik, capresnya kan sampean, Mas? Iya, mudah-mudahan tidak. Saya nggak punya data persisnya tentang kampus, tapi intinya adalah harus ada kompetensi, relevansi, integritas. Kalau ada itu, go ahead. Kalau tidak ada, janganlah. Oke, itu soal polisi. Sebelum saya ke topik yang lain, saya harus tanya KPK.
Karena rekomendasi yang sama diberikan oleh tim percepatan reformasi hukum yang menyebut perlu ada revisi lagi undang-undang KPK untuk mengembalikan independensi pada lembaga ini. Saya mau tanya dulu, Anda sepakat KPK sekarang makin tidak independen? KPK harus independen lagi seperti dulu, ya. Jadi konkretnya, Jadi konkretnya, ketika ada revisi yang kemudian membuat staf KPK, karyawan KPK menjadi ASN sebagaimana ASN yang lain, otomatis mereka tidak lagi memiliki ruang untuk mandiri. Satu. Yang kedua adalah posisinya yang berada di bawah presiden. Bila di bawah presiden dan diberikan ruang yang bebas, maka itu lain. Tapi kita tidak pernah tahu siapa presiden di masa yang akan datang, apakah akan selalu memberikan ruang kepada KPK untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya. Lalu yang ketiga, nah yang tidak kalah penting, bahwa KPK itu sendiri selain dibuat lebih independen, tapi KPK juga harus bisa diawasi. Tidak ada malaikat di negeri ini. Ini adalah semuanya manusia, dan manusia punya kecenderungan mendapatkan kekuasaan, dia bisa abuse kekuasaan itu. Termasuk juga yang berada di dalam KPK. Ya dimandirikan, ya diberikan kewenangan yang cukup untuk memberantas korupsi, karena praktek korupsi sudah begitu masif, tapi juga harus ada mekanisme pengawasan yang baik, sehingga KPK tidak menjadi sebuah badan yang justru merusak praktek pemberantasan korupsi. Mas Anies, saya harus tanya supaya tidak ada suuzon di antara kita. Jawaban Anda soal KPK harus independen, apakah itu dipengaruhi oleh fakta bahwa KPK belasan kali menggelar ekspos Formula E, dan calon wakil presiden Anda juga sudah diperiksa KPK? Saya tidak tahu berapa kali KPK melakukan gelar perkara, tapi saya percaya bahwa KPK akan menjalankan tugas itu dengan benar. Kenapa? Karena mereka harus bertanggungjawabkan kepada publik apa yang mereka kerjakan. Dan saya percaya bahwa sejauh ini terkait dengan pelaporan-pelaporan itu semua, mereka jalankan itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar. Kenapa? Masih banyak orang-orang baik yang bertahan, yang selalu akan menjaga integritas di dalam tubuh KPK. Itu harapan kita, itu andalan kita.